dari batu itu, sedangkan batu itu tidak boleh dibawa. Tapi dari segi kekuatan energi sama saja Patih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya keluar dari Gunung Suruh itu, perjalanan menuju ke Pangarep-arep, saya mendengarkan sebuah jeritan, tangisan. Ada sesosok makhluk yang merasa tersakiti. Akhirnya saya cari sumbernya dan saya menemukan ini Patih. Apakah itu korban dari Pangarep-arep Kanang Trimanik? Justru yang ada di sini adalah penghuni dari Pangarep-arep. Maksudnya bagaimana? Setelah saya keluarkan dua makhluk, ternyata makhluk itu saya kenal Patih. Di sini terdapat ribuan makhluk penghuni Pangarep-arep yang dengan sengaja oleh Pitagsa masukkan ke dalam sini untuk bersembunyi di benda sekecil ini dengan harapan tidak diketahui oleh Sita. Bolehkah saya melihatnya? Tapi naas Patih. Kenapa saya mengatakan naas? Yang mereka pikir, yang Pitagsa pikir, setelah kita mengetahui berita bahwasanya Pangarep-arep sudah tidak berpenghuni, lalu kita berpikir kita sudah menang, dan kita langsung bergegas meninggalkan Pangarep-arep. Lalu ternyata kita tidak membiarkan itu semua terjadi. Kita tetap masih menjaga Pangarep-arep sehingga Pitagsa tanpa persiapan apapun semua pasukan masukkan ke dalam situ dengan hawa serta ruangan yang sangat sempit. Mereka semua menjerit kelaparan, mereka menjerit kepanasan, serta mereka menjerit karena benar-benar sudah kehabisan ruangan. Apakah Pitagsa juga berada di dalam Kanang Trimanik? Hanya Pitagsa yang ada di luar. Tadi saya bertemu dengan Pitagsa. Dia membunuh dari jauh panglimanya ketika menceritakan cerita yang sebenarnya. Seperti dugaan kita, Pangeran Saril. Tidak mungkin nama besar seperti Pitagsa begitu mudahnya meninggalkan daerah kekuasaan, wilayah kekuasaan yang sudah ia bangun, yang mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama. Berarti benar, dengan tidak adanya penghuni satupun di hutan Pangarep-arep, itu ada rencana di balik itu semuanya. Akan tetapi, jika memang seluruh pasukan dari Pitagsa sudah berada di dalam tabung itu, pasti karena Pitagsa sudah mengetahui bahwasanya tabung itu dipegang oleh dirimu, tidak menutup kemungkinan Pitagsa akan meminta bantuan dari makhluk kenalan-kenalannya. Saya pikir seperti itu Patih. Mohon maaf Kanang Trimanik, saya merasakan di dalam benda itu terdapat ribuan makhluk dari Pangarep-arep. Kenapa Pitagsa memilih bersembunyi ketimbang menyerang kami ataupun memberi perlawanan? Saya dengar ceritanya kurang lebih seperti ini. Tadi Bati mengatakan setelah Pitagsa keluar mencari tahu tentang kami, Pitagsa tiba-tiba mengambil alih strategi dengan cara bersembunyi secara diam-diam dan mempermainkan sebuah strategi daripada harus melawan. Kesimpulannya seperti ini Kuntiring Manik, berarti Pitagsa merasa ketakutan tersendiri daripada melawan sebuah peperangan belum tentu kuat. Lebih baik dia mundur selangkah lalu akan kembali tanpa ada korban. Saya mengerti Kanang Trimanik.
Rencana apa yang sedang dibangun oleh Pidaksa? Sedangkan Pidaksa rela mengorbankan semua pasukannya. Sebenarnya seperti ini yang Sarif. Pidaksa tidak mengorbankan semua pasukannya. Kebetulan situasinya ternyata keluar dari perkiraan si Pidaksa yang mau tidak mau untuk saat ini semua pasukan dari Pidaksa harus direlakan. Seperti ini manusia. Kemungkinan besar karena seluruh pasukan dari Pidaksa berada di dalam tabung itu atau berada di dalam wadah itu. Tentunya Pidaksa akan sedikit memiliki pasukan. Bahkan dia sudah tidak memiliki pasukan jika dia tidak meminta bantuan dari kerabat, sahabat, ataupun yang lainnya. Mungkin dengan berkurangnya pasukannya akan kita hadapi atau yang dimiliki oleh Pidaksa. Pidaksa akan melakukan penyerangan terhadap kita dengan secara diam-diam ataupun gerilya. Itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi dan menimpa terhadap kita. Jadi, kita semua harus tetap waspada. Kita semua harus tetap siap siaga kapanpun, dimanapun kita berada. Yang kita takutkan adalah di saat kita lengah, Pidaksa melakukan penyerangan terhadap kita satu persatu. Saya rasa begitu Patih, dan saya setuju dengan pendapat Patih. Cuma keuntungannya di sini banyak Patih. Dengan adanya dia meminta bantuan, saya rasa yang diminta bantui oleh Pidaksa tidaklah sepenuh hati. Dia hanya memberikan sebuah tenaga, tapi tidak dengan hati. Bedanya di sini, melakukan pekerjaan apapun, jika hanya urusannya tenaga, itu gampang untuk dikalahkan. Beda halnya jika memang melakukan dengan sepenuh hati. Saya rasa seperti itu Pak. Ya bismillah saja. Semoga apa yang menjadi rencana kita nanti bisa terwujud, berhasil. Berarti seperti ini saja Pangeran Sarif. Untuk pasukan senyap yang dipimpin oleh Ajeng Pandita Martaji, Septaraga dan yang lainnya harus tetap berjaga, bersembunyi, dan berwaspada. Karena kita tidak tahu kapan Pidaksa akan kembali. Kapan Pidaksa akan melakukan sebuah penyerangan terhadap kita. Nah terus masalah masih Okawa tetap disepani karena Buknam. Insya Allah tetap yang intinya saya pikir sih sepertinya yang Sarif, dalam waktu dekat ini Pidaksa mau kembali ke sana pun bersama siapa. Ya paling tidak gue ngonyekan nang. Paling- Cuma mana nak Pidaksa orang balik mari ngane era penyerang. Enggak nek kon nyerang ini kan. Kan bisa ngerti celah-celah Tapi nek wis ditutup ning dewek. Makin kecil nang gue nang. Iya, bener yang. Sing jelas, di hutan pengarap-arap itu, mereka, Pidaksa, sudah mengetahui di mana tempat-tempat yang tidak diketahui oleh kita. Dan yang jelas, Pidaksa tidak mungkin diam diri atas apa yang terjadi terhadap pasukannya. Kau jangan bunuh pasukan yang berada di dalam bubuk itu terlebih dahulu. Siapa tahu kita bisa menyelamatkan, bahkan kita bisa memanfaatkan pasukan yang ada di dalam wadah itu. Baik Pak.
Jika memang seperti itu, atur saja sedemikian rupa Patih. Baiklah. Baiklah Pangeran Saleh. Mari kita sampaikan ini semuanya kepada mereka dan pada para pasukan senyap. Baiklah. Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Baik Patih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena akan terima lek. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik teman-teman, ini kita ambil alih kembali strategi karena memang keadaannya berbeda ya. Semoga ini menjadi titik awal untuk kemenangan. Amin. Amin. Kita akan mempersiapkan untuk penanaman tanah itu yuk. Ya, Boleh tanya mas.